wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Semoga kita tetap sehat-sehat semua dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini kita bertemu lagi di mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, yang mana mata kuliah ini adalah mata kuliah kelanjutan dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan kita kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Kepada Kosma Muhammad Dandi, dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai pelajaran ada baiknya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Baik, terima kasih. Nah, ini sudah nampak ya di depan ada slide mengenai mata kuliah kita di pertemuan kali ini. Pertemuan kita yang ketiga, setelah pertama membahas perkuliahan, yang kedua prinsip-prinsip sejarah pendidikan Islam, dan hari ini kita masuk di materi pendidikan Islam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya, sebelum saya melangkah ke sini, ada baiknya saya absensi dulu ya. Al-Kisahri Rambe, Fakmansyah, Iqbal Wahyuda Purba, Suryati Rumsa, Lesti Kartika, Mirza Syadat Rahman, Muhammad Dandi Afati Purba, Muratika, Syafira Aulia, Ria Suningsi, Raufil Siregar, Juliesti, Alhamdulillah, hadir ya. Baik, perhatiannya tolong hadir semua ya. Kita secara bersama-sama dan secara saksama. Nah, ini nampak judul kita kali ini pendidikan Islam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum ke tema inti, saya mau sampaikan dulu capaian pembelajaran kita kali ini. Jadi secara umum mata kuliah ini tujuannya adalah di CPL 2. CPL 2 ini adalah capaian pembelajaran lulusan. Jadi nanti ketika mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa ya, mahasiswa semuanya diharapkan mampu menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur, dan pola pikir keilmuan sejarah sebagai sub keilmuan dari PAI. Kemudian CPMK-nya, CPMK adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Ini merupakan turunan dari CPL. Nah, ini sama ya, sama seperti yang tadi. Kemudian ada sub CPMK. Jadi sub capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mampu menjelaskan sejarah pendidikan Islam di masa klasik dengan baik. Jadi ada catatan, kalau boleh saya kasih catatan dari garis bawah, yaitu masa klasik. Kita akan membahas masa-masa klasik seperti itu ya. Nah, selanjutnya tujuan dari pembelajaran atau tujuan perkuliahan kita kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan pendidikan Islam masa Rasulullah di Mekah. Kemudian mampu menjelaskan pendidikan Islam masa Rasulullah di Madinah. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di masa Rasulullah. Jadi ini tujuan perkuliahan kita khusus untuk minggu ini, ya, khusus untuk tema ini. Selanjutnya, di sini saya mau menyampaikan dulu semacam pendahuluan atau pengantar untuk materi kita kali ini. Jadi minggu lalu kan kita sudah membahas mengenai prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip sejarah pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan sampaikan garis besar dari alur mata kuliah ini. Jadi dia ada kategori ya, dikategorikan ke dalam 5 periode. Yang pertama, selama kita belajar sejarah pendidikan Islam
pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, periode pertumbuhan. Jadi setelah tadi dibina, tumbuh seperti itu ya. Pertumbuhan pendidikan Islam. Nah ini dimulai dari masa Khulafaur Rasyidin atau sahabat. Khulafaur Rasyidin yang 4 orang, kemudian disambung dengan masa Bani Umayyah. Selanjutnya untuk periode kejayaan, namanya juga kejayaan ya, di masa jaya-jayanya seperti itu. Jadi ini dimulai pada masa Bani Abbasiyah yang terkenal itu istilahnya dikenal dengan the Golden Age, ya, masa keemasan. Seperti itu. Kemudian setelah kejayaan masuk ke periode keempat, kemunduran. Jadi qadarullah setelah kejayaan pendidikan Islam, peradaban Islam itu mengalami masa kemunduran. Jadi mundur. Di masa kemunduran ini itu terjadi pasca jatuhnya Cordoba dan jatuhnya Baghdad. Cordoba itu adalah pusat pemerintahan Bani Umayyah II yang ada di Cordoba, Andalusia, Spanyol. Nah itu runtuh, kemudian disusul lagi Baghdad runtuh. Bani Abbasiyah itu ibu kotanya atau pusat pemerintahnya kan Baghdad ya. Baghdad itu runtuh. Nah mulai dari situlah dihitung masa kemunduran pendidikan Islam. Kemudian setelah mundur, periode kelima ada pembaharuan. Jadi pembaharuan ini pasca jatuhnya Baghdad itu kan muncul kekuatan baru ya. Kalau dalam peradaban Islam itu dikenal dengan 3 kerajaan besar. Jadi pertama itu Turki Utsmani di Turki, yang kedua itu Safawi di Persia, yang ketiga Mughal di India, kerajaan Mughal di India. Nah di penghujung pemerintahan Turki Utsmani ya, itu setelah Safawi runtuh, kemudian Mughal sudah di masa-masa kritisnya ya di penghujung pemerintahannya, kemudian Turki Utsmani juga itu muncul ide-ide pembaruan dalam Islam. Itu juga muncul juga karena peradabannya itu muncul ide-ide pembaruan, pendidikannya juga muncul pembaharuan seperti itu. Jadi pembaharuan ini mulai dari masa pembaharuan yang saya sebutkan di penghujung Turki Utsmani tadi sampai saat ini para ilmuwan sejarah mengkategorikan itu berada di pembaharuan pendidikan Islam. Dan kita saat ini kita ini dikategorikan pembaharuan pendidikan Islam. Atau ada juga yang menuliskan kebangkitan kembali. Ya, nah inilah dia periode sejarah pendidikan Islam. Jadi hari ini kita membahas masih di tahap pertama, periode pembinaan pendidikan Islam, yaitu di masa apa tadi? Rasulullah. Ya, baik, kita lanjut. Nah ini dia materi kita kali ini, materi intinya pendidikan Islam masa Rasulullah. Ada periode Mekah 610 sampai 622 Masehi, periode Madinah 622 sampai 632 Masehi, dan yang ketiga itu ada lembaga-lembaga pendidikan Islam di masa Rasulullah. Kita akan bahas lembaga pendidikan yang ada masa Rasulullah itu apa saja. Seperti itu ya. Kita beralih ya kemari langsung. Ini tema intinya. Jadi pertama pendidikan Islam periode Mekah. Itu dikategorikan kepada 2 tahap. Pertama tahap sembunyi-sembunyi, dan yang kedua tahap terang-terangan. Di situ ada surah ya, saya lampirkan ya. Surah Al-Alaq dan surah Al-Hijr. Jadi kenapa dia disebut tahap sembunyi-sembunyi? Kita beralih, kita lihat ayatnya dulu ya. Nah, di sini dia. Jadi semuanya mahasiswa saya yakin sudah mafhum sekali ya, bahwasanya surah yang pertama sekali diterima oleh Rasulullah itu adalah surah Al-Alaq. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi surah ini yang pertama sekali diturunkan kepada Rasulullah ini kan menganjurkan untuk Rasulullah itu membaca, Iqra, membaca. Jadi apa yang diterima Rasulullah itulah yang beliau sampaikan. Jadi di sini kenapa disebut sembunyi-sembunyi? Karena Rasulullah menyampaikannya masih secara perorangan atau sembunyi-sembunyi. Beliau belum menyampaikannya secara terang-terangan kepada seluruh khalayak yang ada di Mekah. Jadi masih sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi itu dia menyampaikannya terhadap keluarganya, kerabat ya, dan sahabat dekat. Itu kepada istrinya. Siapa istrinya? Siapa istri Rasulullah yang pertama? Jangan lupa ya. Ya Khadijah. Jadi terhadap Khadijah. Kemudian kalau yang dari
golongan anak-anak waktu itu juga ada ya, Ali bin Abi Thalib. Ali itu adalah orang yang dikategorikan sebagai orang-orang yang pertama sekali masuk Islam. Dan kemudian nanti dikenal dengan istilah as-sabiqun al-awwalun. Kemudian ada juga Arqam ya, Arqam, kemudian sahabat Nabi. Kemudian ada juga sahabat dekatnya Abu Bakar dan beberapa orang ya. Jadi ini yang diajarkan Nabi dan disampaikan Nabi kepada mereka. Kemudian tahap terang-terangan ada surah Al-Hijr. Beberapa tahun setelah Rasulullah memberikan atau menyampaikan pendidikan Islam, menyampaikan dakwah Islam secara sembunyi-sembunyi, beliau mulai melakukannya secara terang-terangan. Itu ketika beliau menerima surah Al-Hijr. Dan di dalamnya ini beliau diperintahkan sertakanlah olehmu secara terang-terangan. Jadi beliau tergerak. Ini adalah perintah dari Allah secara terang-terangan. Jadi Nabi itu menyampaikan wahyu dari Allah, menyampaikan dakwah, menyampaikan pendidikan Islam itu secara terang-terangan. Seperti itu. Itu dia ya, secara terang-terangan. Kemudian kita beralih ke sini ya. Ini tema yang paling inti kali ini. Sistem pendidikan di periode Mekah. Jadi kita akan lihat dalam sistem pendidikan itu ada pendidik. Jadi di periode Mekah, pendidik dalam pendidikan Islam di Mekah itu adalah langsung Rasulullah. Langsung Rasulullah menjadi pendidiknya atau gurunya ya. Kemudian peserta didiknya adalah as-sabiqun al-awwalun. Itu orang-orang yang pertama sekali masuk Islam. Yang tadi saya sebutkan tadi ya. Kemudian tempat atau lembaga, kalau boleh dikatakan lembaga ya, walaupun tidak semacam lembaga masa kini, tapi tempat, tapi memang sejarah mencatat bahwasanya ada pusat atau ya pusat pendidikan lah dikatakan seperti itu di waktu masa Nabi, yaitu Bait al-Arqam, atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah Darul Arqam, rumahnya Arqam. Jadi ada sahabat namanya Arqam. Nah, Arqam ini bersedia memberikan rumahnya, tempat tinggalnya untuk dijadikan pusat pendidikan, untuk tempat Nabi menyampaikan pendidikan, untuk tempat Nabi menyampaikan dakwah Islam pada waktu itu ya. Kemudian ada puncak Bukit Sofa. Ini bukan lembaga ya, tapi hanya tempat. Jadi puncak Bukit Sofa ini sebenarnya ini menjadi tempat pendidikan itu karena ada satu peristiwa pada saat Rasulullah menerima surah Al-Hijr tadi, menyeru ya, diseru-serukan secara terang-terangan. Beliau naik ke puncak Bukit Sofa dan menyampaikan dakwah, menyampaikan pendidikan Islam kepada masyarakat. Kemudian kita beralih ke materi atau muatan kurikulum. Nah, ini sudah jelas sekali ya. Ketika Rasulullah itu menerima wahyu itu pertama sekali dan mendidikkannya kepada umat, itu materinya adalah pertama sekali tauhid atau mengesahkan Allah. Jadi caranya seperti apa? Rasulullah membiasakan para sahabat atau kelompok as-sabiqun al-awwalun tadi untuk membiasakan diri menyebutkan Bismillah di setiap kegiatan atau di setiap awal melakukan kegiatan. Dan itu adalah kebiasaan bangsa Arab ya. Bangsa Arab itu di zaman pra-Islam itu sudah terbiasa setiap mereka ingin melakukan satu kegiatan, mereka akan menyebut nama berhala yang mereka sembah. Seperti itu. Jadi itu dibiasakan Nabi. Kemudian materinya juga Al-Quran, terutama surah Al-Alaq yang pertama sekali disampaikan Rasul ya, tentang anjuran membaca. Kemudian secara implisit juga itu menceritakan mengenai proses kejadian manusia. Dia juga muatannya sains, ilmiah, dan akliyah untuk memakai akal pikiran. Karena di situ diceritakan tentang Tuhan yang menciptakan manusia dari segumpal darah, seperti itu ya. Kemudian metode, kita beralih ke metode. Jadi metode yang digunakan Rasulullah untuk mendidik itu ada ceramah, diskusi, tanya jawab, hafalan sudah pasti ya, karena menghafal surah-surah Al-Quran. Kemudian juga ada praktik atau demonstrasi. Ini kalau praktik ini biasanya gerakan-gerakan sholat. Rasulullah langsung mempraktikkan atau mendemonstrasikan. Baik, kita beralih ke periode Madinah. Jadi latar di situ Rasulullah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Selain menghindar dari ancaman kafir Quraisy, juga sebagai strategi menyusun kekuatan baru, tatanan umat yang baru, lebih kuat dan lebih solid. Jadi
Rasulullah waktu itu diancam bunuh ya. Awalnya Abi Quraisy itu termasuk paman beliau sendiri merencanakan untuk membunuh keponakannya yaitu Rasulullah. Mereka menyusun siasat dan trik. Mereka membawa seorang pemuda yang tampan. Pada waktu itu ada seorang pemuda tampan namanya Ammar bin Mughirah ya. Mereka membawa anak ini menjumpai Abu Thalib. Abu Thalib ini kan paman Rasulullah. Kan Rasulullah itu nggak punya orang tua ya. Jadi kakeknya juga udah nggak ada. Jadi orang tuanya itu adalah Abu Thalib. Mereka datangi Abu Thalib. Mereka bawa Ammar. Wahai Abu Thalib, ini kami membawa seorang pemuda yang sangat bagus parasnya, sangat tampan, fisiknya kuat, dan ini pintar. Kami akan berikan ini kepada antum, kata mereka. Dan berilah Muhammad itu kepada kami. Istilahnya kayak barang itu macam barter dibuat Muhammad itu sama si Ammar. Diganti mereka. Dan apa jawaban Abu Thalib? Ya dengan tegas ya, walaupun lembut namun tegas. Dia menjawab, menerima anak orang lain untuk kuasuh, kuberi makan, kuanggap menjadi anakku sendiri. Tapi menyerahkan darah dagingku kepada kalian untuk kalian bunuh. Demi apapun aku tidak akan pernah menerima itu. Jadi Abu Thalib menolak itu. Abu Thalib tak mau. Jadi itu latarnya. Karena Rasulullah ini diancam bunuh, diboikot mereka yang mengkaji. Begitu dia menyerukan secara terang-terangan dakwah Islam di atas bukit Sofa yang ada, Rasulullah itu hanya menerima hinaan, cacian, makian, seperti dia dikatakan gila, seperti itu. Bahkan diancam untuk dibunuh. Nah terakhir apa? Rasulullah hijrah. Gitu ya. Jadi ketika beliau hijrah, beralihlah pendidikan Islam itu menjadi di periode Madinah. Nah kita akan lihat sistem pendidikannya. Jadi pendidik sama ya, Rasulullah itu masih sebagai pendidik. Namun karena di Madinah itu umat sudah lebih banyak jumlahnya, dibutuhkanlah tenaga tambahan untuk mendidik. Jadi diberdayakanlah para sahabat yang dianggap kompeten dan mumpuni untuk mendidik umat. Jadi di masa Madinah pendidiknya sudah bertambah, tidak hanya Nabi tapi ditambah beberapa orang sahabat. Kemudian kita akan lihat peserta didik. Ini sudah pasti umat Madinah. Ada muhajirin, ada ansor. Muhajirin orang-orang yang ikut hijrah kan. Nah kalau ansor adalah orang-orang yang menerima mereka. Kemudian lembaga pendidikannya ada masjid, ada sufah. Nah itu ada catatan tentang kitab, tapi saya buat warnanya beda. Kenapa? Karena di beberapa referensi ada yang memasukkan kitab ini sebagai lembaga pendidikan di masa Nabi, ada juga yang tidak. Jadi saya buat seperti itu, ya. Kemudian mengenai materi kurikulumnya sama ya, hanya ini lebih luas lagi. Tauhid, sholat, kesehatan, kesejahteraan keluarga, pendidikan anak, ilmu sosial, ada tulis Quran, hafalan, sastra Arab, politik, bahkan pertahanan negara. Kenapa jadi banyak seperti ini? Ini karena di Madinah itu sudah semakin banyak masyarakatnya. Dan Rasulullah itu ketika hijrah ke Madinah, beliau itu membentuk negara Madinah. Kenapa dibilang negara Madinah? Karena waktu itu sudah terbentuk piagam Madinah. Jadi Rasulullah itu tidak lagi hanya sebagai pemimpin agama, tetapi beliau juga sebagai pemimpin negara. Jadi dampaknya kepada pendidikan materi ini bertambah. Kemudian kita akan lihat metode ini masih sama seperti di Mekah. Ya ada tambahan di situ ya, bercerita, kisah, hikmah, dan memberi nasihat. Tapi memang masih yang seperti ini. Belum kita kenal nanti itu seperti yang kita kenal sekarang, discovery learning, pakai bahasa-bahasa asing belum ya. Nah, kita beralih ke lembaga. Jadi lembaga yang pertama itu ada Darul Arqam atau Bait Al-Arqam. Jadi ini rumahnya si Arqam yang sahabat Nabi. Tadi sudah saya sampaikan. Ini rumah ini selain diberdayakan untuk tempat Rasulullah mendidik umat, itu juga dijadikan tempat penerima tamu, gitu. Tempat orang-orang yang ingin bertanya mengenai Islam pada saat itu. Nah, ini bisa sama-sama dilihat pada hasil Google Maps ya. Posisi Bait Al-Arqam atau Baitul Arqam sampai saat ini itu masih ada ya. Jadi Anda bisa lihat, ini yang kecil, ini adalah Ka'bah. Yang petak kecil putih di tengah-tengah ini Ka'bah. Nah, Bait Al-Arqam itu posisinya di sini, ini yang merah ada. Jadi sampai hari ini Bait Al-Arqam itu masih ada. Posisinya nggak berubah, tetap di sini. Dia dekat itu dengan Mekah ya, dengan
Ka'bah, dengan Ka'bah di Mekah. Masih nampak. Baik, kemudian kita lihat ya selanjutnya yang kedua, ada masjid. Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Jadi Masjid Quba ini masjid pertama yang dibangun Nabi ketika beliau melakukan hijrah. Sebelum sampai di Madinah, di Madinah terlebih, beliau berhenti di Quba dan mendirikan masjid. Dan Masjid Quba ini menjadi masjid yang pertama sekali didirikan Nabi di dunia, bahkan di Islam, dalam dunia Islam, Masjid Quba. Nah, jadi masjid ini selain untuk tempat sholat, dia juga diberdayakan untuk tempat menyampaikan pendidikan, untuk belajar. Makanya dia menjadi lembaga pendidikan. Kemudian ada Masjid Nabawi. Kalau Masjid Quba, Anda bisa lihat gambarnya masa kini seperti yang di sana ya, nanti sudah indah seperti itu, sudah bagus. Jadi waktu dibangun Nabi nggak seperti itu. Waktu dibangun Nabi ada seperti bebatuan yang disusun dan dikasih atap dari bangunan. Nah kemudian Masjid Nabawi ini sudah jelas ya, ini di Mekah, di Madinah, dan ini masjid ini menjadi masjid yang kedua dibangun ya setelah Mekah jadi Madinah. Jadi Masjid Nabawi ini juga sama ya, bukan hanya untuk tempat sholat, tapi juga sebagai lembaga pendidikan umat. Kemudian mengenai Masjid Quba ini, jadi sebenarnya kita ya umat Islam ini sering keliru berpikir bahwasanya masjid yang pertama sekali dalam dunia Islam atau di bawah Rasulullah itu adalah Masjid Nabawi dalam Quran. Di sini saya lampirkan cuplikan ya film mengenai Masjid Quba. Silakan disaksikan bersama ya. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam singgah di Kuba dan membangun masjid. Sebelum menuju Yasrib, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan Abdullah bin Uraikid singgah terlebih dahulu di Kuba. Di sana mereka bermukim selama 4 hari lamanya, dari hari Senin hingga hari Kamis. Dalam hari-hari tersebut, Rasulullah dibantu kaum muslimin dari Yasrib yang dikenal dengan sebutan kaum Ansor, membangun sebuah masjid pertama dalam sejarah Islam. Tepatnya pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun 14 kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan rombongan sampai di daerah bernama Kuba. Daerah ini hanya berjarak sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Yasrib. Sementara itu di Yasrib, kaum Ansor mendengar bahwa Rasulullah telah meninggalkan kota Mekah. Perasaan mereka berdebar-debar menunggu kedatangan Rasulullah. Setiap hari seusai sholat subuh, kaum Ansor pergi ke Al-Harrah, tapal perbatasan kota, untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Namun ketika matahari tepat berada di atas ubun-ubun, mereka memutuskan untuk kembali ke Yasrib dan melakukan hal yang sama keesokan harinya. Perhitungan kaum Ansor terkait hari kedatangan Rasulullah di Yasrib ternyata meleset. Hal ini dikarenakan kaum Ansor tidak mengetahui bahwa Rasulullah bersembunyi selama 3 hari di Gua Thur dan mengambil rute yang lebih jauh menuju kota Yasrib. Pada hari berikutnya, Rasulullah bersama rombongan telah sampai di Kuba. Seorang Yahudi yang mengetahui tentang urusan kaum Ansor melihat kedatangan Rasulullah dari arah kejauhan. Sepertinya aku melihat sosok yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Apakah benar mereka itu yang berpakaian serba putih? Aha, tidak salah lagi. Rasulullah dan Abu Bakar mengenakan pakaian berwarna putih, hadiah dari pedagang muslim bernama Az-Zubair. Sedangkan Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin Uraikid mengikuti di belakangnya. Tiba-tiba orang Yahudi ini berteriak kencang saking tidak dapat menahan rasa histerisnya. Wahai kaum Arab, keluarlah! Orang yang kalian tunggu sudah datang. Kaum muslimin yang mendengar teriakan tersebut serta-merta keluar dari rumah mereka sambil membawa senjata. Mereka menemui Rasulullah beserta rombongan. Selamat datang di perkampungan Bani Amr bin Auf, wahai Rasulullah. Kami telah menunggu kedatangan Anda. Mereka mengitari Rasulullah dan Abu Bakar sambil meneriakkan lafaz takbir.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka begitu gembira menyambut kedatangan Rasulullah. Kebanyakan dari kaum Ansor ini belum pernah berjumpa secara langsung dengan Rasulullah. Jadi mereka tidak bisa mengenali sosok Rasul. Bahkan mereka mengira bahwa Abu Bakar adalah Rasulullah karena penampilan Rasul sangat sederhana, tidak seperti penampilan raja-raja pada umumnya. Tatkala kaum Ansor mulai menyongsong Abu Bakar, Rasulullah hanya duduk dan diam. Abu Bakar yang diberi ucapan selamat datang merasa tidak enak hati dengan Rasulullah. Ia juga bingung menjelaskan kepada mereka dalam momen penyambutan yang meriah ini. Tiba-tiba sinar matahari menerpa wajah Rasulullah. Abu Bakar dengan sigap mengangkat sebagian pakaiannya untuk menaungi Rasulullah dari teriknya matahari. Pada saat inilah kaum Ansor mengetahui sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berita kedatangan Rasulullah di Kuba telah sampai di telinga kaum Ansor di Yasrib. Beberapa dari mereka rela pergi ke Kuba untuk menemui Rasulullah. Selama singgah di Kuba, Rasulullah tinggal di rumah Kulsum bin Hadam. Selain Kulsum, Rasulullah sering berkunjung di kediaman Sa'ad bin Khaisamah untuk berdiskusi tentang dakwah Islam bersama para sahabat yang lain. Sementara itu di kota Mekah, Ali bin Abi Thalib telah menyelesaikan amanah dari Rasulullah untuk mengembalikan barang-barang titipan kaum Quraisy. Selama 4 hari di Kuba, Rasulullah telah merancang sebuah rencana besar. Beliau mengajak kaum Ansor untuk membangun sebuah masjid dan sholat di dalamnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 108. Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Kuba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Masjid Kuba merupakan masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah pada masa kenabian beliau. Masjid ini berjasa besar bagi perkembangan dakwah Islam karena aktivitas keagamaan berpusat di dalamnya. Di hari kelima, Rasulullah bersama rombongan yang berjumlah 100 orang laki-laki meninggalkan Kuba dan berjalan menuju kota Yasrib. Demikianlah akhir kisah singgah di Kuba dan membangun masjid. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya kita saling bergotong royong dalam perkara yang baik. Contohnya seperti terlibat dalam pembangunan masjid. Kedua, kecintaan kaum Ansor terhadap Rasulullah patut dijadikan teladan bagi setiap muslim, meskipun awalnya mereka belum pernah bertemu dengan beliau. Dan ketiga, jangan pernah menyerah dalam berdakwah, karena di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Seperti perjuangan panjang Rasulullah selama 14 tahun yang akhirnya mendapat sambutan hangat dari kaum Ansor di Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tadi sudah kita saksikan bersama ya mengenai Masjid Kuba, mengenai Masjid Kuba. Kita beralih ke lembaga yang ketiga, dan nanti berikutnya adalah sufa. Jadi sufa ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masjid ya. Dia dari masjid biasanya, dan ini diberdayakan sebagai pemondokan bagi kaum fakir miskin ya yang tidak punya rumah, dan juga bagi para musafir. Jadi selain sebagai pemondokan atau tempat tinggal umat Islam pada waktu itu, sufa ini juga diberdayakan sebagai tempat untuk hafalan Quran, membaca Quran. Makanya dia dikategorikan sebagai lembaga pendidikan Islam. Nah, sampai di sini materi yang bisa saya berikan ya. Sudah sampai di lembaga yang terakhir yaitu sufa. Selanjutnya ada tugas untuk mahasiswa sekalian. Jadi silakan mahasiswa mendiskusikan materi kuliah kita hari ini. Silakan membentuk kelompok ya, dua kelompok seperti biasa. Kemudian mahasiswa diskusikan materi ini. Kemudian ini yang kedua ada kuis. Nah, kuis online ini bisa Anda kerjakan dalam jangka waktu 2 minggu dari sekarang. Online terhubung dengan akses internet ya. Jadi mengerjakan itu tidak harus langsung selesai. 1 soal, 2 soal Anda kerjakan, setelah itu Anda membuka, berhenti dulu lakukan kegiatan yang
yang lain boleh. Nanti sambung lagi, yang sudah Anda jawab itu sudah terjawab. Anda lanjutkan dulu. Dan jika Anda ingin mengubah jawaban yang salah, Anda ubah itu masih bisa ya. Jadi silakan kita di tahap yang pertama di sini membentuk kelompok, dua kelompok ya. Nah, sekarang didiskusikan ya. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد. Baik, terima kasih mahasiswa semua sudah melakukan proses diskusi ya untuk materi kita kali ini. Nah, saya ingin seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, satu orang perwakilan tiap kelompok untuk menyampaikan resume. Namun gini ya, nanti tiap individu tetap melakukan membuat resume. Itu tugas dikumpul di pertemuan kita selanjutnya. Tapi kali ini coba tiap kelompok menyampaikan apa yang sudah mereka sarankan dari materi kita kali ini. Silakan kelompok 1. Ya, silakan. Siapa perwakilannya? Ya, silakan nomor 3. Boleh berdiri aja deh. Jadi kalau disaksikan bersama ini dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunatika, perwakilan dari kelompok 1, ingin menyampaikan resume dari kelompok kami mengenai masa pendidikan pada zaman Rasulullah SAW, yaitu pendidikan yang diberikan Pak Nabi Muhammad itu adalah pendidikan akliah dan dunia, yaitu mempelajari kejadian manusia dari sebuah pelajaran dan kejadian alam semesta. Pendidikan akhlak dan budi pekerti, yaitu Nabi SAW mengajarkan kepada sahabatnya agar semua sahabat itu berakhlakul karimah yang baik sesuai dengan ajaran dan tauhid. Pendidikan Islam itu yang pertama adalah pada periode Mekah pada 610 sampai 622 Masehi, yaitu terdapat dua tahapan, yaitu tahapan sembunyi-sembunyi dan tahapan terang-terangan. Tahapan sembunyi-sembunyi itu terdapat pada Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5, dan pada tahapan terang-terangan itu terdapat pada Quran Surah Al-Hijr ayat 94.
sistem pendidikan pada periode Mekah yaitu adalah pendidiknya sendiri yaitu Rasulullah SAW, lembaga pendidikannya yaitu adalah Bait Al-Arqam dan puncak Bukit Sofa. Materinya itu mengenai tauhid, membiasakan membaca Bismillah di setiap kegiatan. Baru metode yang digunakan yaitu adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, praktik dan hafalan. Yang kedua itu adalah pendidikan Islam periode Madinah pada 622 sampai 632 Masehi. Pendidiknya sendiri sama yaitu Rasulullah. Peserta didiknya yaitu adalah Muhajirin dan Ansor. Tempat atau lembaga pendidikannya adalah masjid dan sufa. Materinya itu mengenai tauhid, sholat, kesehatan, kesejahteraan keluarga, politik, sosial dan ekonomi. Sudah bukan sudah. Kita berikan aplaus untuk dari kelompok 2. Siapa perwakilannya? Ya, jadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resum dari kami kelompok 2 bahwa pendidikan Islam berawal setelah Rasulullah diutus di Mekah selama periode 10 tahun. Dan materi utama di Mekah itu tentang tauhid. Tapi ketika dakwah dilakukan secara terang-terangan, para sahabat dan Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Dan dakwah yang dilakukan itu lebih kepada tauhid, kesejahteraan sosial, karena di Madinah Rasulullah membentuk sebuah negara. Dan pendidikan di Madinah itu berangsur selama 13 tahun. Jadi jika ditotalkan, pendidikan Islam masa Rasulullah itu berlangsung selama 23 tahun. Mungkin itu resume. Ya, terima kasih. Nah, jadi ada satu hal yang bisa kita tarik kesimpulan ya, bahwasanya nilai-nilai yang dapat kita pelajari selama masa Rasulullah ini kan banyak ya. Salah satunya mungkin tadi ada cuplikan tentang Masjid Quba, di mana para sahabat itu mereka itu harus bergotong royong untuk membangun Masjid Quba. Nah, itu adalah nilai-nilai yang perlu kita ambil ya. Kemudian ada juga perihal evaluasi. Jadi memang dalam sistem pendidikan itu ada evaluasi ya terakhir ya. Kalau evaluasi memang di zaman Nabi itu kan tidak ada ijazah seperti itu. Namun penilaian yang dilakukan itu adalah langsung oleh Rasulullah dan hasilnya itu sangat nampak ya pada diri sahabat Rasulullah. Mereka itu rela untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Berhijrah itu tidak mudah ya. Mereka rela meninggalkan tempat tinggalnya, rela meninggalkan kampung halaman gitu ya. Yang biasanya mereka sudah di situ seperti itu ya. Mereka ikhlas mengikut Nabi untuk hijrah ke Madinah, berubah total hidupnya. Tapi mereka ikhlas dan itu adalah buah keberhasilan. Jadi kalau ada dikatakan evaluasi pendidikan ya, kalau dievaluasi mengenai umat pada waktu itu yang sudah melaksanakan pendidikan terhadap Rasulullah, ini boleh dikatakan berhasil. Hasilnya apa ya? Mereka berani berhijrah, imannya kuat, seperti itu ya. Nah, jadi ini materi yang bisa saya sampaikan dan terima kasih untuk partisipasi mahasiswa semua. Akhirul kalam saya akhiri ya perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita pelajari dan kita bahas hari ini. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.